Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Dr. Andus I. Ketut Dibia SPD MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum saya memulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah yang senantiasa memberikan kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Semoga berkat dan rahmat-Nya ini tetap berlimpah kepada kita semua. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Narkoba dan Efek yang Disebabkannya. Baik semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu narkoba. Nah, narkoba adalah istilah bahasa Indonesia untuk zat narkotika, psikotropika, dan adiktif. Nah, zat psikotropika ini yang populer itu disebut ekstasi dan sabu-sabu. Nah, ini merupakan yang paling favorit di kalangan pengguna kelas menengah dan atas. Namun, karena peningkatan jumlah orang muda membuat obat pilihan seperti heroin kelas rendah yang dikenal sebagai putau. Nah, obat ini memiliki harga yang murah, banyak, namun berpotensi mematikan. Obat ini sudah tersedia di semua kota-kota besar, termasuk sekolah, lounge karaoke, bar, kafe, diskotik, klub malam, dan bahkan menyebar ke desa-desa terpencil. Karena itu, tidak mengherankan bahwa pengguna narkoba terus meningkat dan dari tahun ke tahun. Ribuan pemuda yang telah menyia-nyiakan hidupnya karena obat terlarang ini, mereka ini kebanyakan dari korban dari lingkungan, seperti keluarga yang broken home, rasa keingintahuan, atau juga dari korban mafia narkoba. Diperkirakan sekitar 4 juta orang di Indonesia adalah pengguna narkoba, atau sekitar 1 dari setiap 50 orang di Indonesia pernah mencicipi barang terlarang tersebut. Nah, di ibu kota Jakarta sendiri diperkirakan 3 dari 10 orang anak muda adalah pengguna narkoba. Sebuah studi yang dilakukan oleh kantor ILO, Organisasi Buruh Internasional di Indonesia, menunjukkan bahwa setiap 4% pengguna narkoba di negeri kita yang tercinta ini adalah anak-anak di bawah usia 17 tahun. 2 dari 10 pengguna terlibat dalam perdagangan gelap, dan beberapa remaja mulai terlibat dalam memproduksi obat-obatan ini, dan yang memperdagangkannya itu anak dengan usia 13 sampai dengan 15 tahun. Nah, Ketua Badan Narkotika, Koordinasi Narkotika Nasional mengatakan bahwa pengguna narkoba dan obat-obat terlarang di negeri kita yang tercinta ini itu berjumlah sekitar 7.000 dari siswa SMP, kemudian lebih dari 10.000 siswa sekolah menengah atas, dan sekitar 800.000 dari sekolah dasar. Dari data yang kita lihat ini tentu saja sangat memprihatinkan dan membuat kita cemas. Tentunya karena masa depan bangsa ini tergantung dari mereka dan apa yang terjadi jika mereka rusak. Seperti itu. Nah, orang-orang itu biasanya menggunakan obat-obatan terlarang ini hanya untuk bersenang-senang atau melarikan diri dari tekanan hidup. Pengguna narkoba di kalangan siswa sangat mengkhawatirkan. Dilaporkan bahwa sejumlah pedagang beroperasi di sekitar sekolah dengan cara menipu atau memaksa atau memberi obat-obat terlarang tersebut secara gratis kepada siswa di sekitar sekolah. Setelah siswa kecanduan, mereka kemudian pergi ke pedagang tersebut untuk membeli obat-obat terlarang. Nah, jika mereka tidak punya uang ini,
Mereka akan berusaha bagaimana cara memiliki uang agar dapat membeli narkoba. Namun biasanya yang dilakukan itu dengan cara-cara yang tidak baik, seperti mencuri atau menodong kepada memalak, seperti itu. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa narkoba ini sangat akrab di kalangan generasi muda kita. Nah, hal yang harus kita ketahui sebagai pegangan kita agar terhindar dari bujuk rayu para mafia narkoba ini adalah kita harus tahu apa itu arti dari kecanduan obat. Nah, kecanduan obat ini adalah penyakit otak yang kompleks. Sebagian besar sebagai akibat dari efek penggunaan narkoba yang berkepanjangan sehingga merusak fungsi otak. Bagi banyak orang dengan gangguan penyalahgunaan narkoba mungkin akan mengalami depresi, kemudian gelisah, mudah panik, paranoid, dan halusinasi. Kemudian apabila jangka pendeknya itu biasanya akan ketagihan ya. Kemudian penurunan berat badan yang ekstrim, kemudian peningkatan impuls dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya menyenangkan. Ya, seperti misalnya kita rajin berolahraga menjadi malas berolahraga. Kemudian intinya kalau kita sudah mengkonsumsi narkoba akan menjadi malas, seperti itu. Selain itu, penggunaan narkoba ini juga berpengaruh pada kesehatan jangka panjang, seperti depresi, gelisah, mudah panik, paranoid, dan halusinasi. Selain itu, seseorang yang mengkonsumsi narkoba biasanya memiliki perubahan pada daya ingat dan konsentrasinya berkurang. Efek fisik jangka panjang dari penggunaan narkoba itu bervariasi, tergantung pada jenis obat dan lamanya penggunaan obat tersebut. Nah, penyalahgunaan narkoba ini juga dapat menimbulkan berbagai penyakit yang mematikan seperti penyakit kardiovaskular, kemudian masalah pernafasan akut, kemudian kerusakan ginjal, kerusakan liver, dan yang mematikannya adalah overdosis yang menyebabkan kematian. Jadi, dengan mengetahui bagaimana seriusnya konsekuensi dari menggunakan narkoba, mudah-mudahan bisa menghindarkan kita dari jerat narkoba tersebut. Marilah kita berlomba untuk menghindarkan diri kita dari jeratan barang haram tersebut dengan menjauhkan diri kita, keluarga, serta lingkungan kita dari hal-hal yang akan memberikan ruang dan jalan untuk masuknya barang haram tersebut. Marilah kita menghindari dan menjauhi serta ikut memberantas penggunaan narkoba. Nah, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam harmoni.